Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kaisar Koi Blitar. Hari ini saya jalan-jalan ke perkebunan bawang merahnya Bapak Rianto. Pernah menjabat sebagai Wakil Bupati 1 periode dan Bupati Blitar ya, 1 periode. Sing cocok apa aku nggak ngerti, apapun mungkin lebih nggak dugul ya. Setelah purna menjabat Bupati Blitar, kegiatan Bapak apa saat ini? Ya, luar biasa. Terima kasih Mas Samsul. Tentunya semua itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Pasca saya menjabat Bupati, saya didorong oleh teman-teman, terutama dari pertanian, untuk berkebun. Kebetulan saya punya tanah di Dusun Sukorno, Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari. Ini saya tanami jeruk, kemudian berambang, ada melon. Tentunya ini semua atas bimbingan dari Kepala Dinas Pertanian dan teman-teman PPL, sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, yaitu berkebun. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri agar sehat, keluarga saya semakin sejahtera, dan tentunya juga masyarakat di sekitar sini bisa bekerja untuk mencari nafkah di kebun saya. Berarti kegiatan Pak Rianto ini setelah purna dari jabatan Bupati Blitar ya, ini sebagai Bapak kami juga, rakyat di Kabupaten Blitar, selama menjabat menjadi Bupati tentunya banyak suka dukanya ya Pak ya, dengan petani, dengan peternak ikan koi. Iya betul. Jadi kebun saya itu ada tanaman berambang, ada melon, ada jeruk, ada durian, dan ada kolam. Ada kolam koi ya Pak ya, ada kolam koi, ada nila. Ternyata petani ini cukup berat. Beratnya di mana ini Pak? Ya, Pak Rianto ini kalau boleh yang diceritakan. Jelas, bekerja itu betul-betul mengeluarkan energi yang cukup besar, baik itu tenaga kerja, kemudian biaya untuk pupuk, obat-obatan, ini tidak sedikit. Gangguan penyakit pun nampaknya juga cukup luar biasa. Ya, iklim, cuaca pun juga pengaruhnya luar biasa. Ya belum kalau hasilnya baik, harganya pun juga jatuh. Inilah risiko petani itu luar biasa. Dibanding yang lain, yang berat itu adalah petani. Petani ya Pak. Ya. Belum nanti setelah panen hasilnya itu masih dipermainkan oleh para pedagang ataupun seperti para tengkulak lah. Berambang ini sekarang bagus. Bagus ya. Nah, penjenengan jangan melihat tanaman ini bagus. Bagusnya ini karena apa? Biaya produksi yang cukup tinggi. Mulai pengolahan tanah, pemupukan, pengobatan dari penyakit, ya ini cukup besar biayanya. Rumputnya luar biasa. Nah ini harapan kita sebagai petani, nanti panen itu harganya bagus. Tapi kita kan tidak bisa menentukan harga. Benar. Terus ini Pak Rianto, saya lihat setelah saya tadi jalan-jalan ke perkebunan bawang merah, ini tak lihat ini kok luas banget. Ini luasannya berapa Bapak? Jadi tanah saya ini alhamdulillah seluruhnya 2 hektar. Untuk tanaman berambang kurang lebih ya 1 hektar lah. Jadi lokasi yang ditanami bawang merah atau berambang ini sekitar 1 hektar. Terus misalnya melon ya. Kemudian ini berambang maupun melon adalah tumpang sari. Yang pokok adalah jeruk. Nah jeruk ini baik yang 1 hektar berambang ini juga ada jeruknya, yang melon juga ada jeruk. Ya malah sarannya dari teman saya ini Pak Pardi ini lebih baik untuk ke depan adalah durian. Ya nanti kemungkinan ini Pak ya bisa dijadikan untuk destinasi wisata di Blitar. Karena apa? Lahannya cukup luas di tempatnya Pak Rianto. Nanti akan saya tanyakan juga Pak, saya lihat tadi ada kolam-kolamnya, nanti kita bisa ngobrol santai. Untuk jarang-jarang nih loh saya bisa ke tempatnya Bapak, pernah menjabat Wakil Bupati 1 periode Pak ya, berpasangan dengan Pak Heri Nugroho ya. Dan
Bupati menjabat bupati 1 periode berpasangan dengan Pak Henis ya. Ya, alhamdulillah sekarang Pak Rianto punya kegiatan di kebun Pak ya. Untuk masa pensiun. Ya, terima kasih Pak, nanti dilanjut di kolam ikannya. Bagus tanamannya, subur, bawang merah atau berambangi ya guys ya, ora umum ini. Luas banget lokasinya di perkebunan bawang merah tempatnya Pak Rianto. Niki pun umur pinten Mas Hari? 54 hari. 54 hari dari tanam ya. Istimewa. Seneng rek neng apa ya, neng kebun. Ini ora umum tenan nih kebune Pak Rianto ini. Nah, di sebelah kanan saya ini sudah dipanen tanaman melon ya di tempatnya Pak Rianto ini. Kita sudah olahraga dari rumah gedok Pak ya. Nah, ini naik sepeda luar biasa. Berapa kilo Bapak dari rumah gedok ke sini? Ya, sekitar 18-19 lah. 18-19 kilo, PP naik sepeda gunung ya, istimewa di masa pensiunnya Bapak. Saya doakan sehat selalu Pak ya. Nah, ini kita lanjut ke ini ada bangunan seperti villa ya. Ini saya pertama ke sini ini belum ada, itu masih tahun berapa itu saya lupa. Masih cukup Pak ya. Asri tempatnya kayak di villa ya. Dan di sini ada kolam. Ada berapa petak Pak kolamnya di sini Pak? 3 petak ya. 3 petak. 3 petak ini yang satu ini untuk nila khusus nila. Dicoba ya, budidaya nila. Yang tengah ini koi. Terus yang selatan ini campur gurame nila. Gurami sama nila. Jadi kolamnya Bapak di sini ada 3 petak. Kolamnya sudah beton semua ya. Jadi pemandangannya bagus ini di perkebunan ini. Ada kolamnya, ada perkebunan berambang atau bawang merah, dan ada melon yang di sebelah sana tadi. Ini saya juga mau ngobrol-ngobrol karena di Blitar ini selama Bapak menjabat bupati itu kan di Blitar itu banyak pengusaha atau petani ikan koi. Dulu selama Bapak menjabat itu ada apa ya, pembinaan nggak mungkin dari Dinas Perikanan, dari pemerintahan daerah sendiri selama Bapak menjabat ini gimana Pak? Ya, jadi potensi daerah kita ya memang luar biasa. Daerah kita Blitar ini daerah agraris ya, pertanian. Dalam arti pertanian agriculture, kemudian juga peternakan. Ternak yang paling besar adalah ternak ayam petelur. Terus kemudian susu, sapi perah ya. Terus kemudian juga ikan. Ikan ini yang paling ngetren saat ini adalah ikan koi. Koi dari Blitar ini sangat diminati oleh masyarakat luar daerah. Nah, alhamdulillah koi di Blitar ini perkembangan cukup pesat sekali. Kalau dulu waktu saya masih jadi camat di Ngrego tahun 1988 sampai 92 itu hanya di desa Krenceng sama desa Kemloko, Penataran. Tapi alhamdulillah perkembangannya dari tahun ke tahun cukup pesat karena dari rakyat saya waktu itu paham mana yang punya potensi ekonomi tinggi untuk perikanan, ternyata koi. Dan koi di Blitar karena airnya itu di lereng Gunung Kelut cukup bagus ya. Ikan koi cukup baik di Blitar
diminati oleh pasar, sehingga perkembangannya dari tahun ke tahun cukup baik. Nah, yang semula hanya 2 desa akhirnya berkembang sampai sekarang dari 22 kecamatan itu yang ada adalah sekitar 12 sampai 15 kecamatan yang ada koinya. Inilah luar biasa, ada pemerintah daerah hadir di sini untuk mengadakan pembinaan pada teman-teman penggiat ikan koi. Antara lain lewat beberapa event, ya, kontes ikan koi. Ini ada yang lokal di masing-masing kelompok itu mengadakan juga ada, kemudian di tingkat kecamatan juga ada, tingkat kabupaten juga ada, dan bahkan secara nasional pun juga ada. Ini tentunya kita kerjasama dengan pemerintah kota, karena beberapa kelurahan di wilayah kota pun juga ada penggiat ikan koi. Semakin banyak kontes, semakin koi akan booming. Dan alhamdulillah teman-teman penggiat koi semakin kompak. Kalau ada event-event luar daerah pun mereka banyak yang ikut. Pernah saya kawal ke Jakarta, ke Tangerang, itu juga pernah ikut, dan alhamdulillah berhasil dengan baik. Sehingga semakin mereka banyak ikut kontes-kontes, semakin ya pasar sangat diminati untuk koi dari Blitar. Semoga penggiat koi tetap semangat, kompak, dan ikan koi betul-betul menjadi primadona masyarakat di Kabupaten Blitar dan diminati oleh orang luar Blitar. Terima kasih. Ya, itu tadi penjelasan dari Pak Rianto dari pemerintah daerah selama menjabat bupati itu cukup bagus ya Pak Rianto ya. Saya juga pernah dilepas sama Bapak waktu saya berangkat kontes ke Tangerang. Itu dari pendopo bis, ya, satu bis dari pendopo Blitar itu yang ngelepas langsung pemberangkatan itu Bapak ya, Bapak Rianto masih menjabat bupati ya, karena ikan koi itu ikonnya Blitar Raya ya Pak Rianto ya. Jadi buat teman-teman koi lover atau petani atau pedagang, monggo kita bareng-bareng budidaya ikan koi dan pemasarannya, karena ikan koi itu sangat bisa membantu ekonomi masyarakat Blitar Raya khususnya. Terima kasih Bapak atas obrolannya hari ini. Iya, semoga sukses. Amin. Bapak juga ini teman selalu saya diberikan ini kesehatan. Mantan Menteri Pertanian. Ini Bapak saya, karena hari ini saya kebetulan alhamdulillah karena Bapak saya sama Pak Rianto ini sahabat lama. Karena Pak Rianto ini di pemerintahan mulai dari desa kecamatan ya Pak ya. Bapak saya sebagai PPL di Wlingi waktu itu, dan Pak Rianto sebagai camat pada waktu itu, sehingga hari ini saya bisa berkesempatan datang ke perkebunannya Bapak Pak Rianto. Terima kasih, sehat selalu Pak. Ya. Kaisar koi Blitar ora umum. Ingat koi, ingat Kaisar koi.